Aku dan keluargaku dibuat syok. Kakak iparku tiba-tiba hamil setelah 2 bulan kakakku meninggal. Aku curiga kalau itu anak dari pria lain yang sering datang ke rumah kakak iparku. Saat semuanya terbongkar aku pun dibuat menangis. Ternyata. Halo sobat setia cerita Amira. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar. Kalian dari kota mana aja nih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Adinda. Hidupku dulu sederhana tapi bahagia karena aku punya kakak laki-laki bernama Bagas, yang sangat menyayangiku. Ia sudah menikah dengan Maya, seorang wanita lembut yang selama ini kuanggap kakak ipar yang baik. Hari-hari kami normal saja. Aku sering mampir ke rumah Bagas, membantu Maya, dan bercanda bersama Bagas. Din, jangan datang sore-sore begini. Nanti kamu pulangnya kemalaman. Suara Bagas menyambutku dari ruang tamu ketika aku baru menaruh tas di kursi. Aku terkekeh. Mas, aku kan bukan anak kecil lagi. Lagian rumah kalian cuma 2 gang dari kosku. Paling jalan kaki 15 menit juga sampai. Dari dapur, Maya muncul dengan celemek bunga-bunga menempel di pinggangnya. Senyumannya hangat, membuatku merasa benar-benar disambut. Bagas itu memang suka khawatir berlebihan. Sudahlah, Din, kamu duduk aja dulu. Aku lagi bikin sayur asem, kamu bisa bantu potong tempe gorengnya. Aku mengangguk cepat. Siap, Kak Maya. Aku rela jadi asisten dapur andalan. Bagas mendengus sambil menyalakan televisi. Hati-hati kalau Adinda ikut masak. Jangan-jangan bukannya sayur asem, malah jadi sayur keajaiban. Aku menoleh dengan wajah pura-pura kesal. Mas, masih ingat aja kejadian aku salah taruh garam setahun lalu? Itu kan gara-gara Mas sibuk gangguin aku. Tawa mereka berdua memenuhi ruang kecil itu. Di dapur, aku membantu Maya mengiris tempe. Tanganku tak pernah berhenti bergerak. Sementara mulutku sibuk mengobrol. Kak, aku tuh suka banget sama rumah ini. Rasanya hangat, kayak ada nyawa yang bikin betah. Maya tersenyum sambil menyalakan kompor. Rumah ini hangat karena kamu sering datang. Kalau cuma aku sama Bagas, kadang malah sepi. Aku terkekeh. Masa sih? Bukannya kalian berdua romantis banget? Maya menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. Romantis itu kalau nggak ada cucian piring numpuk sama cucian baju yang belum kering. Kalau udah tinggal serumah, romantis itu bonus. Din? Aku mengangguk-angguk pura-pura paham. Iya, semoga aja calon suamiku nanti bisa nerima aku apa adanya. Jangan kayak Mas Bagas yang kalau ada sambal keasinan langsung heboh. Dari ruang tamu terdengar suara protes. Hei, aku dengar itu. Aku tuh bukan heboh, tapi jujur. Sambal itu harusnya pedas, bukan asin. Aku dan Maya saling pandang, lalu tertawa lagi. Saat makan malam, kami bertiga duduk di meja bundar kecil. Bagas mulai dengan gaya khasnya, banyak cerita. Din, tahu nggak? Tadi di kantor ada kucing nyelonong masuk ruang rapat. Semua orang kaget, tapi aku malah kasih dia sosis. Bosku sampai geleng-geleng kepala. Aku hampir tersedak nasi. Astaga, Mas. Pantes aja kamu suka dimarahin atasan. Siapa coba yang kasih makan kucing pas rapat? Bagas mengangkat bahu. Ya daripada tegang terus, mending ada hiburan. Lagian semua orang ketawa, kan? Maya menimpali sambil tersenyum. Iya, ketawa campur heran. Kamu itu kadang kebanyakan akal, gas. Aku menepuk meja sambil tertawa.
Mas Bagas tuh emang ajaib. Dari dulu selalu punya cara bikin orang ketawa. Bagas menoleh ke arahku dengan wajah bangga. Nah, itu dia. Makanya adikku ini gak pernah bosen main kesini. Karena ada Mas Bagas yang seru. Aku mengangkat alis. Iya sih, tapi jangan ger. Aku kesini juga karena makanannya enak. Hasil masakan Kak Maya. Maya tersenyum manis sambil melirik suaminya. Tuh kan, ada juga yang muji aku. Kami kembali tertawa bersama. Rasanya seperti keluarga kecil yang lengkap. Sehabis makan, aku membantu Maya mencuci piring. Sementara Bagas asyik menonton bola di ruang tamu. Kak, aku selalu betah banget kalau kesini, kataku sambil menggosok piring. Beda rasanya dibanding tinggal sendiri. Ada orang yang diajak ngobrol, ada suasana hangat. Maya mengeringkan gelas di sampingku. Aku juga senang kamu sering datang. Din, aku jadi punya teman ngobrol perempuan. Kalau cuma sama Bagas, kadang capek juga dengar keluhannya. Aku tertawa kecil. Iya, Mas Bagas emang cerewet banget. Cerewet tapi manis, balas Maya cepat, membuat pipinya sedikit merona. Aku menoleh dan ikut tersenyum. Kak Maya beruntung banget punya Mas Bagas. Maya menunduk sebentar. Iya, meski kadang bikin pusing, aku tetap bersyukur. Obrolan sederhana itu membuatku merasa semakin dekat dengan Maya. Aku benar-benar percaya, ia bukan hanya sekadar ipar, tapi sudah seperti kakak perempuanku sendiri. Malam makin larut, tapi aku belum ingin pulang. Bagas menawariku untuk nonton bareng. Din, sini. Duduk, nobar bola bareng Mas. Maya MAH gak suka bola, bawaannya ngantuk. Aku berlari kecil ke sofa. Ayo, Mas. Aku dukung tim biru, ya. Mas kan pasti tim merah. Bagas menoleh cepat. Hei, jangan macam-macam. Tim merah itu harga mati. Aku tertawa sambil mengangkat bantal. Siap-siap aja, Mas. Kalau tim biru menang, aku minta traktir es krim. Kalau tim merah yang menang, tanya Bagas sambil menyeringai. Aku berpikir sebentar. Aku cuci motor Mas seminggu penuh deh. Bagas langsung menyambut dengan jabatan tangan, seolah itu kesepakatan penting. Deal? Dari balik pintu kamar, Maya muncul sambil tersenyum kecil. Kalian berdua ribut terus kayak anak SD. Aku masuk dulu ya, daripada ikut-ikutan heboh. Ayo, Kak, ikut nobar. Seru loh, bujukku. Maya menggeleng sambil menutup pintu kamar. Kalian aja. Aku lebih suka baca buku. Akhirnya aku dan Bagas tenggelam dalam teriakan dan tawa, seperti dulu waktu masih kecil. Menjelang tengah malam, aku bersiap pulang. Maya keluar kamar untuk mengantarku. Din, hati-hati di jalannya. Jangan lupa bawa payung, tadi sore kayaknya mendung lagi. Aku mengangguk. Iya, Kak. Makasih udah selalu ramah sama aku. Aku senang banget bisa sering main ke sini. Maya tersenyum hangat. Rumah ini rumahmu juga, Din. Kamu gak perlu sungkan. Bagas menepuk pundakku sambil bercanda. Ingat, Din, kalau besok tim biru kalah, kamu langsung datang buat cuci motor. Aku mencibir sambil melangkah ke pintu. Mimpi aja, Mas. Besok aku makan es krim gratis. Tawa kami pecah lagi, menutup malam itu dengan hangat. Begitulah hari-hariku. Sederhana, penuh canda, dan terasa lengkap. Aku punya Bagas, kakak laki-laki yang selalu jadi pelindung dan sahabatku sejak kecil. Aku juga punya Maya, kakak ipar yang lembut dan menyayangiku seperti keluarga sendiri.
Aku tidak pernah merasa sendiri. Setiap kali aku masuk rumah itu, selalu ada tawa, obrolan, dan kebersamaan yang membuatku lupa pada kesibukan dan lelahnya dunia luar. Suatu siang, ketika aku baru saja pulang dari kampus dan duduk di kamar kos, ponselku berdering keras. Nomor tak dikenal tertera di layar. Dengan ragu aku mengangkatnya. "Halo, ini keluarganya Pak Bagas?" Suara seorang pria di seberang terdengar tergesa. "Iya, saya adiknya." "Ada apa ya, Mas?" tanyaku cemas. "Saudara Bagas jatuh dari ketinggian di proyek. Sekarang beliau sudah dibawa ke rumah sakit kota. Segera ke sini, ya." Tanganku langsung gemetar. "Ah, apa? Kak Bagas jatuh? Astaga, ya Tuhan." Panggilan itu terputus. Aku terdiam beberapa detik, lalu bergegas mengambil jaket dan tas. Jantungku berdegup begitu kencang. Langkahku tak beraturan. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku menelepon Maya dengan suara terbata. "Kak Maya, Kak Bagas kecelakaan. Aku baru dapat telepon, dia dibawa ke rumah sakit kota." Suaranya di seberang langsung berubah panik. "Apa? Astaga, Din, kamu di mana sekarang?" "Aku di jalan, Kak. Aku ke rumah sakit sekarang." "Aku juga berangkat sekarang." "Ya Allah, semoga Bagas baik-baik aja." Setibanya di rumah sakit, suasana IGD penuh hiruk-pikuk. Bau obat-obatan menusuk hidung. Aku berlari ke resepsionis dengan napas tersengal. "Mas, pasien atas nama Bagas, pekerja proyek, baru masuk." Perawat menunjuk ke arah ruangan tertutup. "Di dalam, Mbak. Mohon tunggu di kursi, dokter sedang tangani." Kakiku lemas. Aku duduk, menunduk, mencoba menahan air mata. Tak lama kemudian Maya datang tergesa, wajahnya pucat pasi. "Din, gimana Bagas?" tanyanya sambil menggenggam bahuku erat. Aku menggeleng, menahan isak. "Masih di dalam, Kak. Aku belum tahu." Kami berdua saling berpegangan, berdoa dalam hati. Waktu berjalan terasa begitu lambat. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Kami bergegas menghampirinya. "Keluarga pasien Bagas?" "Iya, Dok. Saya istrinya." "Ini adiknya," jawab Maya cepat. Dokter menghela napas. Kondisi pasien cukup parah. Ada benturan di kepala dan tulang lengan kanan retak. Syukurlah nyawanya selamat. Tapi kami perlu observasi di ruang ICU sementara, untuk memastikan tidak ada pendarahan dalam. Maya langsung menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh. Aku mencoba tegar, meski air mata juga jatuh. "Dok, apakah Bagas bisa pulih sepenuhnya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Kita doakan saja, ya. Untuk sekarang, yang penting pasien stabil dulu." Ketika Bagas dipindahkan ke ICU, aku dan Maya menunggu di depan kaca. Tubuhnya terbaring dengan infus dan perban di kepala. Aku tak kuat melihatnya. Maya menggenggam tanganku erat. "Din, aku nggak siap kalau sampai kehilangan dia." Aku menoleh padanya, mencoba menenangkan. "Kak, kakak nggak sendirian. Aku ada di sini. Mas Bagas pasti kuat. Dia kan selalu bilang, dia nggak akan pernah ninggalin kita." Maya mengangguk, meski air matanya terus mengalir. Beberapa jam kemudian, Bagas akhirnya siuman sebentar. Kami diizinkan masuk bergantian. Aku masuk lebih dulu. "Mas," suaraku lirih sambil menggenggam tangannya. Matanya terbuka sedikit, menatapku samar. Din?" "Iya, Mas. Ini aku." "Mas jangan banyak gerak dulu.
Kami semua di sini buat Mas. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Kamu jangan nangis. Mas masih kuat. Aku mengusap matanya yang hampir terpejam lagi. Istirahat, Mas. Aku janji aku bakal jagain Kak Maya. Sesudahnya, Maya masuk. Aku menunggu di luar, tapi samar-samar ku dengar suaranya. Gas, jangan bikin aku takut lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menahan tangis di luar pintu. Hati ini sesak, tapi juga penuh doa. Hari-hari berikutnya kami bergantian menjaga Bagas. Aku tidur di kursi tunggu, begitu pula Maya. Kami berdua saling menguatkan. Suatu malam, Maya duduk di sampingku. Wajahnya lelah. Din, aku kadang masih nggak percaya semua ini terjadi. Bagas tuh orang yang hati-hati, kok bisa jatuh begitu? Aku menghela napas. Namanya kerja di proyek. Kak, risiko selalu ada. Tapi aku yakin Mas Bagas bakal pulih. Dia orang kuat. Maya menatapku, matanya berkilat oleh air mata. Din, kalau sampai sesuatu terjadi sama Bagas, aku nggak tahu harus gimana. Aku menggenggam tangannya. Kak, kita sama-sama kuat. Demi Mas Bagas. Maya mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Malam itu kami hanya duduk dalam diam, saling menguatkan lewat genggaman tangan. Keesokan harinya, Bagas dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa. Keadaannya mulai membaik. Senyum kecilnya kembali muncul, meski tubuhnya masih lemah. Din, Maya, kalian jagain aku kayak jagain anak kecil ya, katanya sambil terkekeh pelan. Aku langsung memelototinya. Mas ini masih sempat bercanda, padahal bikin kita semua hampir jantungan. Maya tersenyum lega, memegang tangannya. Gas, jangan ulangi lagi ya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Bagas menatap kami bergantian, lalu berkata dengan suara parau. Aku janji, aku bakal lebih hati-hati. Aku nggak mau bikin kalian nangis lagi. Air mata kembali jatuh di pipiku. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena syukur. Kakakku selamat. Sejak hari itu, aku semakin sering di rumah sakit, menemani Bagas dan Maya. Kami berbagi tugas. Aku menyiapkan makanan, Maya mengurus administrasi, dan bersama-sama kami menjaga Bagas agar tak merasa sendirian. Hidup kami yang tadinya sederhana berubah penuh kecemasan. Tapi justru dari sinilah aku merasakan kuatnya ikatan keluarga. Pagi itu udara terasa dingin menusuk. Aku duduk di kursi tunggu rumah sakit dengan mata sembab, semalaman hampir tak tidur. Maya tertidur dengan kepala bersandar di bahuku, tangannya masih menggenggam erat jemariku. Di dalam kamar perawatan, Bagas masih terbaring dengan selang oksigen. Aku terus berdoa dalam hati, berharap hari ini ada kabar baik. Namun doa itu seakan ditelan udara kosong ketika seorang dokter keluar dari ruang perawatan dengan wajah yang sulit dibaca. Aku refleks menegakkan duduk. Dok, gimana keadaan kakak saya? Tanyaku penuh harap. Dokter menunduk sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi, maaf, pasien Bagas baru saja meninggal dunia. Seakan ada petir menyambar tepat di kepalaku. Aku terdiam membeku. Butuh beberapa detik untuk mencerna kalimat itu. Apa, Dok? Suaraku tercekat. Maya terbangun karena mendengar suaraku, lalu melihat wajah dokter. Dok, jangan bercanda. Suami saya baik-baik saja tadi malam. Dia masih bisa bicara. Tolong, Dok, bilang kalau ini salah. Maya menjerit histeris, berdiri dan hampir menerjang dokter. Aku cepat-cepat memeluknya, meski tubuhku sendiri gemetar hebat. Kak Maya,
Cukup, Kak, tolong. Maya menolak, meronta dalam pelukanku. Tidak, Bagas nggak mungkin pergi. Dia janji sama aku, Din. Dia janji nggak akan ninggalin aku. Tangisannya pecah, membuat dadaku terasa sesak. Dokter hanya menghela napas panjang, lalu memberi isyarat pada perawat untuk menyiapkan administrasi pemulasaran jenazah. Saya turut berduka. Pasien mengalami pendarahan internal yang tidak terdeteksi sebelumnya. Saat kami coba lakukan tindakan, kondisinya sudah sangat kritis. Aku tak sanggup mendengar lebih jauh. Tubuhku lunglai, seakan semua tenaga tersedot keluar. Aku memeluk Maya semakin erat, dan kami berdua terisak bersama di lorong rumah sakit. Berita itu cepat menyebar. Tak lama kemudian, kedua orang tuaku datang dengan wajah panik. Begitu mendengar kabar dari mulut dokter, ibu langsung jatuh terduduk, menangis meraung. Anak ibu, Bagas. Ya Allah, kenapa secepat ini? Suaranya menggema di lorong rumah sakit, membuat orang-orang menoleh. Ayah mencoba menenangkan ibu, tapi matanya sendiri berkaca-kaca. Aku mendekati mereka, berusaha tegar. Bu, Pak, sabar ya. Kita kuat bareng-bareng. Mas Bagas udah tenang sekarang. Suaraku nyaris tak terdengar. Ibu meraih tanganku dengan gemetar. Din, ibu nggak siap kehilangan dia. Bagas anak yang paling penurut, paling baik. Aku memeluk ibu, air mataku mengalir deras. Aku juga nggak siap, Bu. Sementara Maya duduk di lantai dengan tatapan kosong, wajahnya pucat pasi. Aku khawatir dia akan pingsan. Ketika akhirnya kami diperbolehkan masuk ke ruang jenazah, tubuh Bagas sudah terbujur kaku dengan kain putih menutupinya. Kakiku hampir tak sanggup melangkah. Aku mendekat dengan perasaan hancur. Perawat perlahan membuka kain penutup wajah. Dan di sana, wajah kakakku tenang, seolah tertidur. Namun aku tahu, dia tak akan pernah membuka matanya lagi. Mas, bisikku lirih, suaraku bergetar. Aku menggenggam tangannya yang dingin, lalu air mataku jatuh tanpa henti. Kenapa cepat banget? Mas? Katanya Mas nggak akan ninggalin aku. Maya langsung menjerit saat melihat wajah Bagas. Gas. Bangun, Gas. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tangisnya pecah, tubuhnya lunglai hampir terjatuh, membuat perawat harus menopangnya. Ibu pun ikut meraung, suaranya menyayat hati. Ayah berdiri kaku, menatap anak sulungnya yang kini hanya tinggal jasad. Suasana ruangan penuh isak tangis. Beberapa jam kemudian, jenazah Bagas dibawa pulang ke rumah orang tua kami untuk disemayamkan. Sepanjang perjalanan, Maya terus memeluk tubuh suaminya yang kini terbujur dalam peti, seolah tak rela melepaskannya. Aku duduk di sampingnya, menahan tangis. Di rumah, tetangga dan kerabat sudah berkumpul. Tangisan kembali pecah saat jenazah diturunkan. Ibu hampir pingsan lagi, ayah berusaha menahannya. Aku ikut membantu mengurus segala keperluan, meski hati ini terasa remuk. Saat jenazah dimandikan, aku berdiri di luar kamar, mendengar lantunan doa dan suara air. Hatiku bergetar hebat. Din, suara lembut tetangga menepuk bahuku. Sabar ya, Nak. Semua sudah takdir Allah. Aku hanya mengangguk, tak mampu menjawab. Saat prosesi penguburan tiba, suasana makin pilu. Maya harus dipapah karena kakinya lemas. Ia terus meratap di samping pusara. Gas, kenapa kamu ninggalin aku secepat ini? Kamu janji kita bakal tua bareng. Kenapa? Aku berdiri di sampingnya, ikut menangis. Ingin sekali aku ikut teriak, marah pada takdir.
Tapi aku hanya bisa mengelus bahunya, mencoba memberi kekuatan yang bahkan aku sendiri tak punya. Ketika tanah terakhir ditimbun di atas pusara, aku merasa benar-benar kehilangan. Seolah separuh jiwaku ikut terkubur. Malam itu, setelah semua orang pulang, rumah terasa begitu sepi. Hanya aku, Maya, dan orang tua yang masih duduk di ruang tamu. Wajah kami semua kusut oleh tangis. Maya tiba-tiba berkata lirih, hampir seperti berbisik, "Din, aku nggak tahu gimana caranya aku hidup tanpa Bagas. Rasanya aku pengen ikut dia aja." Aku terkejut, langsung menggenggam tangannya erat. "Kak Maya, jangan ngomong gitu. Mas Bagas nggak akan tenang kalau kakak nyerah. Kakak masih punya aku, masih ada orang tua juga. Kita saling jaga, Kak." Air matanya jatuh lagi. Ia menatapku kosong, lalu memelukku erat. "Din, jangan pernah tinggalkan aku ya. Aku udah kehilangan segalanya." Aku membalas pelukannya, menahan tangis. "Aku janji, Kak, aku akan ada buat kakak. Selamanya." Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa, hidup kami semua takkan pernah sama lagi. Dunia yang dulu sederhana dan bahagia bersama Bagas, kini hancur, menyisakan luka yang dalam. Hari-hari setelah pemakaman Bagas terasa hampa. Rumah kami sepi, hanya dipenuhi bau dupa dan bunga layu yang mulai mengering di sudut ruangan. Maya masih tinggal bersama kami, karena ayah dan ibu khawatir ia akan terlalu kesepian jika pulang ke rumah sendirian. Maya sering duduk termenung di teras, menatap jalan kosong. Sesekali aku menemaninya, mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan, tapi kebanyakan hanya berakhir dengan tangisan pelan yang ia sembunyikan di balik selendangnya. Namun suatu sore, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi, tampan, berwajah tegas dengan kemeja rapi. Aku tidak mengenalnya. "Permisi," katanya sopan sambil menatap ke arah kami yang duduk di teras. "Apa ini rumah almarhum Bagas?" Aku berdiri, sedikit terkejut. "Iya, betul. Anda siapa, ya?" Sebelum aku sempat lanjut bicara, Maya tiba-tiba berdiri. Matanya melebar, seolah baru melihat hantu masa lalu. "Arman?" Suaranya bergetar. Pria itu tersenyum tipis. "Iya, Mei. Lama sekali, aku turut berduka atas meninggalnya Bagas." Maya menutup mulutnya dengan tangan, seakan tak percaya. Ia melangkah maju dan langsung memeluk pria itu. "Astaga, aku nggak nyangka kamu datang." Aku terpaku. Dadaku mendadak sesak melihat pelukan itu. Mungkin wajar mereka berpelukan sebagai teman lama, tapi entah kenapa hatiku terusik. Ada sesuatu dalam sorot mata Maya yang berbeda ketika menatap Arman. Arman menepuk bahunya dengan lembut. "Aku dengar kabar dari teman lama kita. Kebetulan, aku sekarang kerja di perusahaan asuransi. Jadi, aku kesini untuk bantu kamu urus klaim asuransi Bagas. Aku tahu ini masa sulit, Mei, jadi biar aku yang dampingi." Maya mengusap matanya, lalu mengangguk. "Terima kasih banyak, Men. Aku benar-benar butuh bantuan." Aku mengernyit. "Asuransi? Maksudnya asuransi jiwa Mas Bagas?" Arman menoleh padaku, baru menyadari keberadaanku. "Oh, iya. Kamu pasti Adinda, adiknya Bagas, ya? Aku sering dengar namamu dari Maya waktu SMA dulu. Bagas ternyata adikmu, ya? Dunia sempit sekali." Aku tersenyum tipis, menahan rasa tidak nyaman. "Iya, saya Adinda. Senang kenal." Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya. Kenapa Maya terlihat begitu hangat pada pria ini?
Kenapa seolah kehadirannya bisa mengobati luka begitu cepat? Malamnya, saat kami sedang makan malam, Maya tampak lebih ceria dari biasanya. Arman masih duduk bersama kami, bercerita banyak hal. Mei itu dulu waktu SMA selalu juara kelas, kata Arman sambil tersenyum ke arah Maya. Gak ada yang bisa kalahin dia di pelajaran matematika. Maya tertawa kecil, sesuatu yang sudah jarang kulihat sejak Bagas meninggal. Ah, itu dulu. Sekarang otakku udah karatan, men. Aku memandangi mereka berdua yang saling melempar senyum. Rasanya aneh. Seolah ada jarak yang tiba-tiba terbentuk antara aku dan Maya. Ibu ikut menyela. Wah, ternyata kamu teman lamanya Maya. Ya? Syukurlah kamu datang, Nak. Maya butuh teman ngobrol supaya nggak larut terus dalam kesedihan. Aku hanya diam. Pikiranku penuh keraguan. Keesokan harinya, aku mendengar suara Maya di ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu. Men, beneran kamu bisa urus semua dokumen itu? Tanya Maya dengan nada penuh harap. Tentu, Mei. Itu bagian dari pekerjaanku. Tenang aja, aku bakal pastikan uang klaim keluar secepatnya. Kamu nggak usah khawatir soal biaya hidup. Maya menunduk, air matanya jatuh. Aku nggak tahu harus gimana tanpa Bagas. Semua ini terlalu berat. Arman langsung memegang tangannya di atas meja. Aku di sini, Mei. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah. Cara Arman menatap Maya terlalu intens. Cara tangannya menggenggam Maya terasa lebih dari sekadar teman. Aku akhirnya keluar dari persembunyian. Kak Maya, suaraku terdengar datar. Maya buru-buru menarik tangannya, wajahnya memerah. Din, kamu dari tadi di situ? Aku mengangguk pelan. Iya, aku dengar kalian ngobrol soal asuransi. Bagus kalau ada yang bantu, tapi jangan terlalu bergantung pada orang lain. Kita keluarga bisa urus bersama-sama. Arman tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Adinda, aku cuma ingin meringankan beban Maya. Anggap aja aku ini kakak yang ikut peduli. Aku membalas senyum hambar. Iya, tentu. Terima kasih, Mas Arman. Tapi hatiku tidak bisa dibohongi. Ada rasa curiga yang tumbuh, rasa takut kalau kehadiran pria ini akan mengubah segalanya. Malam itu, sebelum tidur, aku masuk ke kamar Maya. Ia sedang duduk menatap foto Bagas di meja rias. Kak, panggilku pelan. Ia menoleh, tersenyum tipis. Iya, Din. Aku cuma mau bilang, aku ngerti kakak butuh teman, butuh orang yang bisa diajak bicara. Tapi, jangan sampai kakak salah langkah. Mas Bagas baru aja pergi. Jangan sampai orang lain salah paham. Maya terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Din, kamu salah paham. Arman itu cuma teman lama. Dia baik, dia tulus bantu aku. Jangan terlalu curiga. Aku menatapnya tajam. Aku harap begitu, Kak. Aku cuma nggak mau ada yang bikin nama baik Mas Bagas tercoreng. Maya menunduk, air matanya jatuh lagi. Aku masih cinta sama Bagas. Din, aku nggak mungkin berpaling secepat itu. Aku mendekat, memeluknya. Aku percaya, Kak. Aku percaya. Tapi jauh di dalam hati, bayangan senyum Arman pada Maya terus menghantui pikiranku. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Atau mungkin, aku yang akan menjadi saksi awal dari badai baru yang segera datang sore itu. Udara terasa hangat. Matahari mulai condong ke barat, memantulkan sinarnya pada dedaunan mangga di halaman rumah.
Aku baru pulang dari toko kelontong untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Saat melewati pagar, aku mendengar suara tawa samar dari arah belakang rumah. Aku mengerutkan dahi. Suara itu jelas suara Maya, tapi ada suara laki-laki lain yang ikut bercampur. Dengan langkah perlahan, aku menuju halaman belakang. Dan di sana, tepat di bawah pohon mangga, kulihat Maya dan Arman duduk bersebelahan di bangku panjang kayu. Mereka tampak begitu dekat, tertawa kecil sambil membicarakan sesuatu. "Mei, kamu gak berubah ya? Kalau cerita selalu penuh semangat," ujar Arman sambil tersenyum lebar. Maya menunduk malu, lalu menyenggol lengannya. "Ah, kamu aja yang bisa bikin aku ketawa. Rasanya, aku lupa kapan terakhir kali aku tertawa kayak gini." Darahku mendidih. Sekejap, gambaran wajah Bagas muncul di kepalaku. Kakakku yang baru beberapa hari lalu dimakamkan, kini istrinya bisa tertawa bahagia dengan pria lain. Aku tak bisa menahan diri. "Kalian lagi ngapain di sini?" Suaraku tegas, membuat keduanya tersentak. Maya cepat-cepat merapikan duduknya, wajahnya pucat. "Din, jangan salah paham. Dia cuma bantu aku urus asuransi." Arman ikut bicara, mencoba tenang. "Betul, Din. Kami hanya diskusi soal dokumen. Aku nggak ada maksud lain." Aku menyilangkan tangan di dada, menatap tajam. "Diskusi? Diskusi sambil ketawa-ketawa berdua kayak gini? Di halaman belakang, seolah nggak mau orang lain tahu." Maya menunduk, menggigit bibirnya. "Din, aku cuma butuh sedikit hiburan. Kamu tahu sendiri aku setiap hari nangis terus. Arman datang, dia bikin aku bisa lupa sebentar rasa sakit ini." Aku melangkah mendekat, suara gemetar karena emosi. "Kak Maya, aku ngerti kakak berduka. Aku juga berduka. Bagas itu kakakku, separuh hidupku. Tapi jangan sampai cara kita mengobati luka justru bikin orang salah paham. Apa kata orang kalau lihat kakak kayak gini?" Arman mencoba menengahi. "Adinda, jangan keras begitu. Maya lagi rapuh, aku cuma ingin ada di sisinya sebagai teman. Kamu harusnya bersyukur ada yang bisa bikin dia sedikit tersenyum." Aku menoleh padanya dengan mata berapi. "Teman? Teman macam apa yang datang di saat paling rentan, lalu duduk terlalu dekat dengan seorang janda baru beberapa hari ditinggal suaminya? Mas, kalau benar niatnya tulus, kenapa nggak bicara di ruang tamu? Kenapa pilih sudut halaman yang sepi?" Arman terdiam sejenak, wajahnya kaku. Maya buru-buru menyela, suaranya nyaris memohon. "Din, tolong, jangan memperbesar masalah. Aku nggak ada niat buruk. Arman juga nggak salah apa-apa." Aku menatapnya lama, lalu menarik napas dalam-dalam untuk menahan tangis yang hampir pecah. "Aku cuma takut, Kak. Takut nama baik Mas Bagas jadi bahan omongan. Orang kampung ini cepat sekali menilai. Aku nggak mau ada yang bilang kakak nggak setia." Ucapan itu membuat Maya terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Din, jangan bilang begitu. Kamu tahu aku mencintai Bagas sepenuh hati. Aku nggak pernah niat mengkhianati dia, bahkan setelah dia pergi." Aku melembutkan suara, meski hatiku masih penuh curiga. "Kalau begitu, buktikan dengan sikap, Kak. Jangan biarkan orang lain salah menilai. Masih terlalu cepat untuk terlihat dekat dengan laki-laki lain." Maya terisak pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arman hanya bisa menghela napas panjang, lalu berdiri. "Baiklah. Aku pamit dulu, Mei. Aku nggak mau memperburuk keadaan. Kita lanjut bicara soal dokumen lain kali saja." Maya menoleh cepat. "Men, tunggu.
Tapi Arman hanya menepuk bahunya sebentar, lalu berjalan pergi melewati aku yang masih berdiri kaku. Tatapan matanya sekilas menusuk, seolah berkata bahwa aku terlalu ikut campur. Suasana jadi hening setelahnya. Hanya terdengar suara jangkrik dari kebun sebelah. Maya masih duduk dengan wajah tertunduk. Aku duduk di sampingnya, menahan emosi. Kak, aku nggak bermaksud jahat. Aku cuma takut. Aku nggak mau lihat kakak terluka lebih dalam lagi. Orang bisa salah paham, bisa menyakiti kakak dengan kata-kata. Maya menoleh perlahan, air matanya menetes. Din, aku capek, setiap hari aku merasa dunia runtuh. Kadang aku cuma butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa hidup lagi. Dan Arman, dia muncul di saat aku paling butuh. Apa itu salah? Aku memegang tangannya. Aku ngerti, Kak. Tapi izinkan aku bilang, hati-hati. Karena yang salah bukan cuma niat, tapi juga waktu dan cara. Mas Bagas baru pergi, dan semua orang tahu itu. Kita harus jaga martabatnya, Kak. Maya menangis terseduh-seduh, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Din, aku janji aku nggak akan melupakan Bagas. Aku cuma takut sendirian. Aku mengusap rambutnya dengan lembut, meski dalam hati tetap resah. Kak, kamu nggak sendirian. Ada aku, ada ibu dan ayah. Jangan pernah merasa sendiri. Dalam hati aku berjanji, mulai saat itu aku akan lebih waspada. Arman bukan sekadar teman lama. Tatapannya pada Maya, cara dia menggenggam, dan senyum yang ia berikan terlalu jelas menunjukkan sesuatu. Dan aku tahu, ini baru awal dari badai yang akan mengguncang kami. Malam itu aku hanya berniat keluar sebentar. Perutku keroncongan dan persediaan mie instan di rumah sudah habis. Aku melangkah ke toko kelontong yang jaraknya hanya beberapa menit berjalan kaki. Udara malam cukup dingin, membuatku merapatkan jaket tipis yang kupakai. Sesampainya di dekat toko, aku langsung terhenti. Dari jauh, mataku menangkap pemandangan yang membuat langkahku otomatis melambat. Di bawah cahaya lampu toko yang redup, Maya berdiri berhadapan dengan seorang pria, Arman. Mereka tampak terlalu dekat. Jaraknya begitu singkat hingga aku merasa itu bukan sekadar obrolan biasa. Arman mencondongkan tubuh, seolah berbicara pelan agar hanya Maya yang mendengar. Maya pun menunduk sedikit, wajahnya menegang, lalu terkekeh kecil. Gelagat itu membuat jantungku berdebar tidak karuan. Aku merasakan gelombang panas menjalar ke dadaku. Ada semacam rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Campuran cemburu, curiga, dan rasa marah karena situasi yang seharusnya tidak pantas. Tanpa pikir panjang, aku melangkah mendekat. Suara sepatuku beradu dengan jalanan, membuat Maya dan Arman serempak menoleh. Oh, Din, seru Maya kaget. Matanya melebar. Aku menyipitkan mata, menatap keduanya bergantian. Lagi apa di sini? Tanyaku datar, berusaha menahan nada curiga yang sebenarnya sudah jelas dari ekspresiku. Maya buru-buru tersenyum, meski senyum itu jelas kaku. Ya Allah, Din, masa ngobrol dikit aja langsung salah paham? Ucapnya dengan nada defensif. Tangannya bahkan masih menggenggam plastik belanjaan kecil, tapi cara ia menaruh tangan satunya di belakang tubuh membuatku makin curiga. Arman ikut menimpali dengan tenang. Kami kebetulan ketemu di depan toko. Nggak ada yang aneh, kok. Aku tadi habis mampir ke warung kopi seberang. Aku menatap Arman lama, lalu kembali ke Maya. Kebetulan? Atau memang janjian? Tanyaku sinis. Maya menghela napas, lalu mendekat padaku. Din, jangan gitu dong. Kamu masih syok karena kepergian Bagas. Aku paham, tapi tolong jangan menuduh macam-macam. Aku ini kakak iparmu,
kamu harus percaya sama aku. Ucapannya menohok, membuatku bungkam sejenak. Tapi hatiku tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang terasa salah. Aku nggak nuduh, kataku akhirnya, suaraku pelan tapi tegas. Tapi 2 kali aku lihat kalian berdua dalam situasi yang, ya, aneh. Pertama di halaman rumah, sekarang di sini. Harusnya aku percaya, tapi semakin aku lihat, semakin sulit. Maya memalingkan wajah, rahangnya menegang. Arman justru menatapku dengan senyum tenang yang menurutku terlalu dibuat-buat. Din, kadang kesedihan membuat kita gampang salah paham. Aku datang untuk membantu Maya, itu saja. Urusan asuransi nggak gampang. Kamu juga kan tahu? Aku mendengus pelan. Aku tahu. Tapi aku juga tahu batasan. Kalau memang hanya urusan asuransi, kenapa harus berdiri sedekat itu? Kenapa harus malam-malam di depan toko? Maya langsung menatapku tajam, kali ini tanpa topeng ramah yang biasa ia tunjukkan. Din, kamu adik Bagas. Aku sangat menghargai itu. Tapi tolong, jangan terlalu mencampuri semua hal yang kulakukan. Aku sudah cukup hancur dengan kehilangan suamiku. Jangan tambah lagi dengan tatapan penuh tuduhan seperti ini. Hatiku tercekat. Ucapan Maya terdengar seperti tamparan keras. Aku ingin marah, ingin membalas dengan kata-kata yang lebih tajam. Tapi di sisi lain, aku masih menyimpan sedikit rasa kasihan padanya. Wanita yang baru saja kehilangan suaminya, kakakku sendiri. Aku menunduk, menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. Aku nggak berniat menambah bebanmu, Kak. Aku hanya takut. Takut ada sesuatu yang aku nggak bisa kendalikan. Bagas baru saja pergi. Aku nggak mau ada hal lain yang bikin nama dia tercoreng. Suasana mendadak hening. Suara jangkrik malam terdengar jelas di sela ketegangan kami. Arman hanya berdiri memandang kami berdua, tidak banyak bicara. Akhirnya Maya menurunkan nada suaranya. Din, aku minta maaf kalau sikapku bikin kamu salah paham. Tapi percayalah, aku nggak ada maksud buruk. Aku butuh bantuan, aku nggak bisa mengurus semuanya sendirian. Arman hanya kebetulan ada di sisiku saat aku butuh. Aku mengangkat wajah, menatap matanya. Ada sesuatu di sana, entah ketulusan, entah kebohongan. Aku tidak bisa memastikannya. Baiklah, ujarku akhirnya, meski hatiku masih bergolak. Aku akan percaya untuk sekarang. Tapi, Kak, tolong jaga sikap. Aku nggak mau orang lain melihat kalian berdua lalu berprasangka buruk. Aku nggak mau nama Bagas jadi bahan omongan. Maya terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Iya, Din. Aku janji. Arman tersenyum tipis, lalu menambahkan, tenang saja, aku juga nggak mau ada gosip yang merugikan. Bagas itu temanku juga dulu, aku menghargainya. Aku tidak membalas ucapannya. Hanya melangkah masuk ke toko, pura-pura sibuk memilih mie instan di rak. Sementara di kepalaku terus berkecamuk. Benarkah semua hanya kebetulan? Atau aku baru saja menyaksikan permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Di perjalanan pulang, aku berjalan sedikit lebih cepat. Angin malam menusuk kulitku, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa curiga yang kini makin sulit ku kendalikan. Aku tahu, konflik ini belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Hari itu aku baru saja pulang dari kampus. Lelah dengan tumpukan tugas yang menyita pikiranku. Aku berniat mampir sebentar ke sebuah kafe kecil dekat terminal untuk membeli kopi bungkus. Rasanya aku butuh sesuatu yang bisa membuat mataku tetap terbuka hingga malam nanti. Namun, langkahku terhenti begitu memasuki area parkir kafe. Pandanganku tertuju pada sosok yang sangat familiar. Maya.
kakak iparku. Ia duduk di jok belakang motor Arman, tepat di sudut parkiran yang agak gelap, seperti sengaja memilih tempat yang tidak terlalu mencolok. Dadaku langsung terasa sesak. Ada rasa kecewa bercampur marah, juga ketakutan, takut kalau semua prasangkaku benar. Maya sedang merapikan sesuatu di dalam tasnya. Wajahnya jelas-jelas panik ketika menyadari aku berdiri tak jauh dari mereka. "Din," suaranya tercekat, buru-buru menutup resleting tas. Wajahnya tampak gugup, seperti seorang anak kecil yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan. Aku mendekat, menatap mereka berdua dengan mata yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan. "Jadi ini, Kak? Ini yang kalian sebut cuma urusan asuransi?" Suaraku bergetar, tapi nadanya tajam. Arman mencoba tetap tenang, meski aku bisa melihat tangannya yang sempat menggaruk tengkuk, tanda ia canggung. "Din, jangan salah paham lagi. Kami memang ketemu di sini, ngobrol sebentar soal dokumen. Itu saja." Aku terkekeh getir. "Ngobrol? Di parkiran kafe? Malam-malam? Kak Maya, Kak, apa aku kelihatan sebodoh itu?" Maya bangkit berdiri, menatapku dengan wajah memohon. "Sekali lagi, dia cuma temanku. Kamu jangan nuduh macam-macam, Din. Aku juga manusia. Aku butuh teman bicara. Kehilangan Bagas membuat aku kosong." Suaranya bergetar di akhir kalimat. Hatiku tercekat, tapi kemarahanku lebih besar. "Kosong? Lalu mengisinya dengan Arman?" "Kak, Bagas baru sebulan pergi." "Baru sebulan? Apa sesingkat itu semua kenangan kalian?" Maya terdiam, bibirnya bergetar, seolah ingin membantah tapi tak punya kata-kata. Arman mencoba masuk lagi. "Din, kamu harus tenang. Aku hanya ingin membantu. Maya butuh seseorang untuk menopang, untuk mendengar." Aku menoleh cepat ke arahnya, menatap tajam. "Dan kenapa harus kamu? Dari sekian banyak orang, kenapa harus kamu yang tiba-tiba muncul setelah pemakaman? Kamu pikir aku nggak curiga?" Arman menghela napas, lalu berkata, "Aku nggak punya maksud buruk. Aku dulu teman dekat Maya waktu SMA. Jadi ketika aku tahu ia kehilangan suami, aku merasa harus ada di sisinya." Aku menahan napas, dadaku berdegup keras. Teman SMA? Kenapa baru sekarang muncul? Kenapa tidak sejak dulu? Kenapa tidak saat mereka menikah? Kenapa harus setelah Bagas meninggal? Maya menggenggam lenganku dengan kedua tangannya, suaranya parau. "Din, tolong jangan bikin ribut di sini. Orang bisa lihat. Aku mohon." Aku menepis tangannya, menatapnya penuh luka. "Aku bukan mau bikin ribut, Kak. Aku hanya ingin jawaban jujur. Aku ini adik Bagas. Aku punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau orang lain yang lihat, apa bedanya ini dengan perselingkuhan?" Kata perselingkuhan keluar begitu saja dari mulutku, membuat Maya menutup mulutnya dengan tangan, seperti tak percaya aku berani mengucapkannya. Arman menatapku, wajahnya mulai tegang. "Aku kira kamu lebih dewasa, Din," katanya pelan tapi dingin. "Maya tidak berselingkuh. Kamu hanya terbawa emosi. Jangan lempar tuduhan sembarangan." Aku mendekat, menatap matanya lekat-lekat. "Kalau begitu, buktikan. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan lagi aku temukan kalian di tempat seperti ini. Karena kalau sekali lagi aku lihat, aku akan percaya bahwa semua yang kupikirkan benar." Maya terisak kecil, menunduk. Tangannya gemetar ketika meraih tasnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa, Din. Aku masih bingung dengan hidupku.
Aku masih berusaha berdiri setelah kehilangan Bagas. Kalau aku salah melangkah, maafkan aku. Aku menggigit bibirku, menahan air mata. Kak, aku juga kehilangan Bagas. Dia kakakku. Aku pun merasa setengah hidupku hilang. Tapi jangan jadikan alasan kehilangan itu untuk membenarkan hal-hal yang tidak pantas. Itu sama saja mengkhianati dia yang sudah tiada. Suasana parkiran mendadak terasa begitu sesak. Lampu neon kafe berkelip-kelip, seolah ikut menyaksikan pertengkaran kami. Beberapa orang yang hendak keluar dari kafe sempat menoleh penasaran, tapi aku tak peduli. Arman akhirnya membuka suara lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Din, aku janji sama kamu. Aku akan menjaga jarak kalau memang itu yang kamu mau. Tapi tolong, jangan anggap aku musuh. Aku hanya ingin membantu Maya melewati masa sulit. Aku menghela napas panjang, mencoba menguasai diriku. Aku bukan musuhmu, Arman. Tapi aku juga bukan orang yang akan diam melihat sesuatu yang salah. Aku akan terus menjaga Maya, bukan hanya karena dia kakak iparku, tapi karena aku janji pada diriku sendiri untuk menjaga warisan Bagas. Dan warisan terbesar yang dia tinggalkan bukan harta, tapi Maya. Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Din, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku menegakkan tubuh, lalu berkata tegas, kalau Kak Maya masih menganggapku adik, buktikan dengan sikap. Jangan membuatku kehilangan kepercayaan. Karena sekali aku kehilangan itu, semuanya akan runtuh. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik meninggalkan mereka. Langkahku cepat, tapi air mataku tak bisa dibendung lagi. Malam itu aku berjalan pulang dengan hati yang penuh luka, bukan hanya karena rasa curiga, tapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih pahit. Kehilangan kepercayaan pada orang yang dulu kuanggap keluarga sendiri. Dan aku tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di parkiran kafe itu. Aku mencoba menahan diri, menutup rapat rasa curiga yang terus menggerogoti. Aku berusaha mempercayai Maya, berusaha menganggap semuanya hanya kebetulan. Tapi hati kecilku tidak bisa sepenuhnya tenang. Sampai suatu pagi, sebuah kabar yang mengejutkan datang. Maya berdiri di ruang tamu rumah orang tuaku, wajahnya tampak berseri-seri meski matanya masih sedikit sembab. Tangannya memegang selembar kertas hasil pemeriksaan dokter. Bapak, Ibu, Maya menatap kedua orang tuaku dengan suara bergetar penuh haru. Alhamdulillah, aku hamil. Sejenak suasana hening. Lalu, seperti petir di siang bolong, kedua orang tuaku meledak dalam tangis bahagia. Ya Allah, syukur, syukur ya Allah. Ibu langsung memeluk Maya erat-erat, suaranya bergetar penuh keharuan. Bagas, Bagas masih meninggalkan keturunan. Darahnya masih ada di dunia ini. Ayah, yang biasanya tegar, ikut menyeka air mata. Ini berkah, Maya. Kamu kuat, kamu tabah. Dan sekarang Allah memberi hadiah ini. Anak ini akan jadi penguat kita semua. Aku hanya berdiri terpaku. Tubuhku kaku, seolah semua energi disedot habis. Kata, hamil, itu terus terngiang di kepalaku. Tapi bukan dengan rasa haru, melainkan rasa curiga yang kian menajam. Bagas sudah meninggal lebih dari sebulan. Hitungan waktunya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Maya baru mengetahui dirinya hamil sekarang? Dan kenapa ekspresi gugupnya belakangan ini jadi begitu jelas di mataku? Aku mencoba menelan ludah, lalu membuka suara dengan hati-hati. Kak, berapa usia kandungannya? Tanyaku pelan. Maya menoleh padaku, wajahnya sempat menegang, tapi segera ia tersenyum tipis.
Baru sekitar 6 minggu, Din. Dokter bilang masih sangat muda. Aku mengerutkan dahi. 6 minggu, gumamku nyaris tak terdengar. Aku menghitung cepat dalam hati. Bagas meninggal lebih dari 5 minggu yang lalu. Artinya, hatiku mendadak berdegup kencang, seolah ingin meloncat keluar. Aku mencoba menenangkan diri, tapi logika terus berteriak, ini tidak wajar. Namun, orang tuaku sama sekali tidak melihat kecurigaan itu. Mereka sibuk menimang-nimang kertas hasil pemeriksaan dokter, tersenyum dengan wajah berbinar. Akhirnya kita punya alasan untuk tersenyum lagi, ucap ibu sambil mengusap perut Maya. Anak ini, titipan terakhir dari Bagas. Aku merasakan ada sesuatu yang mendesak di dadaku. Aku ingin berteriak, ingin menanyakan semua yang mengganjal pikiranku. Tapi melihat wajah bahagia orang tuaku, suaraku tercekat. Aku hanya bisa duduk, memandang Maya dengan tatapan yang penuh tanya. Sore itu, setelah orang tuaku sibuk menyiapkan makanan syukuran kecil, aku akhirnya memberanikan diri menghampiri Maya yang sedang duduk di kamar tamu. Kak, panggilku pelan. Maya menoleh, wajahnya terlihat letih tapi tetap mencoba tersenyum. Ada apa, Din? Aku masuk, menutup pintu perlahan. Suasana kamar hening. Aku berdiri di depannya, lalu menatapnya lurus. Aku cuma mau tanya. Jujur, Kak, kandungan itu benar-benar dari Bagas. Maya terdiam, jelas tidak menyangka aku akan menanyakan hal seblak-belakan itu. Matanya melebar, lalu ia menghela napas panjang. Din, kenapa kamu bicara begitu? Tentu saja dari Bagas. Kamu pikir aku? Aku langsung memotong cepat. Jangan salahkan aku kalau aku curiga. Aku sudah 3 kali melihat kakak bersama Arman. Di rumah, di depan toko, di parkiran kafe. Dan sekarang tiba-tiba kakak bilang hamil? Hitungannya terlalu pas. Kak, terlalu aneh untuk kebetulan. Maya menunduk. Wajahnya memucat. Tangannya meremas ujung kain gamisnya. Din, aku tahu kamu masih sulit menerima. Tapi aku mohon, jangan lempar tuduhan tanpa bukti. Kandungan ini, darah Bagas. Aku yakin. Aku melangkah lebih dekat, suara gemetar penuh emosi. Aku adik Bagas. Kak, aku punya hak untuk tahu kebenaran. Kalau memang ini anak Bagas, aku akan ikut menjaganya. Tapi kalau bukan, suaraku tercekat, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Itu artinya kakak sudah mengkhianati dia. Bahkan setelah dia tiada. Maya langsung berdiri, suaranya meninggi. Din, cukup. Kamu pikir aku tega melakukan itu? Kamu pikir aku sebegitu hinanya? Aku menatapnya balik, air mata mengalir deras. Aku nggak tahu, Kak. Aku benar-benar nggak tahu harus percaya apa. Tapi sikap kakak selama ini, kedekatan kakak dengan Arman, semuanya bikin aku nggak bisa tenang. Hening. Kami berdua terdiam, hanya suara tangisku yang memenuhi kamar itu. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang. Aku lelah, Din, ucapnya lirih di balik tangisan. Aku kehilangan Bagas. Semua terasa hampa. Aku hanya ingin bertahan hidup. Kalau aku dekat dengan Arman, itu karena aku butuh teman bicara. Bukan karena aku mengkhianati Bagas. Aku menggertakkan gigi, menahan gemuruh di dadaku. Kalau begitu, buktikan. Buktikan pada semua orang kalau anak ini memang anak Bagas. Jangan biarkan aku, jangan biarkan kita semua hidup dengan kebohongan. Maya menatapku lama, matanya merah dan basah. Din, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku hanya mohon,
Jangan ceritakan kecurigaanmu ini pada bapak dan ibu. Mereka butuh harapan. Anak ini adalah satu-satunya cahaya mereka sekarang. Jangan hancurkan itu. Aku terdiam. Kata-katanya benar. Aku melihat betapa bahagianya orang tuaku tadi. Tapi di sisi lain, hatiku menjerit. Aku tidak bisa menyingkirkan rasa curiga ini begitu saja. Akhirnya aku hanya mengangguk perlahan. Baik, Kak. Aku nggak akan bilang apa-apa untuk sekarang. Tapi ingat, aku akan terus memperhatikan. Aku akan cari tahu kebenarannya sendiri. Maya terdiam, menunduk. Aku berbalik, melangkah keluar kamar dengan dada berdegup kencang. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini bercampur dengan tekad. Jika Maya berbohong, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan aku akan jadi orang pertama yang berdiri menghadapi itu. Hari itu rumah terasa terlalu ramai oleh tamu yang datang memberi ucapan selamat. Kabar kehamilan Maya menyebar cepat, dan banyak tetangga berdatangan membawa buah tangan. Semua menyambutnya dengan wajah gembira, seolah-olah luka kehilangan Bagas sudah terobati oleh berita ini. Aku hanya bisa menatap dari jauh, duduk di kursi pojok ruang tamu sambil pura-pura sibuk mengotak-atik ponselku. Tapi pikiranku tidak tenang. Setiap kali mendengar orang berkata, "Alhamdulillah, titipan terakhir Mas Bagas," hatiku seperti diremas-remas. Kata-kata itu terdengar indah, tapi bagiku, justru seperti pisau yang menusuk. Setelah tamu terakhir pulang, suasana rumah mendadak lengang. Ibu masuk ke dapur untuk merapikan gelas. Ayah sudah berbaring di kamar karena kelelahan. Aku melihat Maya yang masih duduk di sofa, mengelus perutnya yang bahkan belum tampak membesar. Wajahnya tampak letih, tapi ada senyum kecil yang tidak bisa kusukai. Aku tahu inilah saatnya. Aku tidak bisa terus mendiamkan rasa curiga ini. Dengan langkah mantap, aku berdiri dan mendekatinya. "Mbak," panggilku pelan, tapi tegas. Maya menoleh, sedikit kaget melihat ekspresi serius di wajahku. "Ada apa, Din?" tanyanya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak dalam dadaku. "Aku udah sering lihat kalian. Kamu sama Arman. Di rumah, di depan toko, di parkiran kafe. Jangan bilang ke aku kalau itu cuma kebetulan atau cuma teman. Aku bukan anak kecil yang bisa ditipu." Wajah Maya langsung menegang. Senyum kecil yang tadi masih ada kini lenyap. Tangannya berhenti mengelus perut. "Din, jangan mulai lagi. Aku sudah jelaskan berkali-kali." Aku memberanikan diri melangkah lebih dekat, menatap matanya lekat-lekat. Suaraku bergetar, tapi aku tidak menahan lagi. Kalau anak ini bukan anak Bagas. Belum sempat aku melanjutkan, Maya langsung membentakku. "Kamu tega nuduh aku begitu?" Suaranya meninggi, penuh amarah bercampur luka. "Ini anak Bagas. Darah dagingnya. Bagaimana bisa kamu ngomong sembarangan begitu, Din?" Aku terkejut dengan ledakan emosinya, tapi tidak surut. Aku justru menatapnya lebih tajam. Kalau memang ini anak Bagas, kenapa semua kelihatan janggal? Bagas sudah meninggal lama, tapi baru sekarang Mbak bilang hamil. Kenapa Mbak selalu terlihat dengan Arman? Kenapa aku yang justru melihat dengan mataku sendiri dianggap salah paham? Maya berdiri dari sofa, wajahnya memerah karena emosi. "Kamu pikir aku senang dengan semua tuduhanmu? Aku sudah cukup hancur kehilangan suamiku, dan sekarang kamu malah menusukku dengan kata-kata seperti ini." Aku menggertakkan gigi, air mata menggenang di pelupuk. "Aku juga kehilangan dia, Mbak. Aku kehilangan kakakku. Bedanya, aku masih berusaha menjaga namanya. Sementara Mbak, entah apa yang sebenarnya Mbak lakukan di belakang kami."
Maya menutup wajahnya sebentar, lalu menurunkannya dengan tatapan penuh api. Kamu itu adik Bagas atau musuhku? Din, kenapa kamu selalu cari kesalahanku? Kalau aku dekat dengan Arman, itu karena aku butuh teman. Kamu kira mudah jadi janda muda, menghadapi dunia sendirian? Semua orang mengasihani, tapi tidak ada yang benar-benar mengerti. Aku hampir terisak, tapi kutahan. Kalau cuma butuh teman, kenapa harus Arman? Kenapa harus pria yang muncul tiba-tiba setelah pemakaman? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Hening. Untuk sesaat hanya terdengar detak jam dinding. Maya terdiam, tapi matanya berkaca-kaca, bukan karena kalah, melainkan karena marah bercampur sakit hati. Aku nggak akan biarkan kamu merusak kebahagiaan kecil yang tersisa, katanya dengan suara bergetar. Anak ini adalah harapan terakhir keluarga kita. Kalau kamu terus mencurigai aku, berarti kamu nggak menghargai Bagas. Kamu nggak menghargai apa yang dia tinggalkan. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Kata-katanya menusuk, membuatku goyah sejenak. Tapi aku tidak bisa membiarkan emosinya membungkam logikaku. Justru karena aku menghargai Bagas, aku berani bicara. Balasku lirih tapi tegas. Aku nggak mau ada kebohongan yang menodai namanya. Kalau anak ini benar anaknya, aku akan menjaganya sepenuh hati. Tapi kalau bukan, suaraku tercekat, Mbak harus jujur sebelum semuanya terlambat. Maya memalingkan wajah, menahan tangis. Aku capek. Din, aku beneran capek. Kalau kamu nggak percaya sama aku, terserah. Aku nggak bisa terus-menerus membuktikan diriku pada kamu. Aku mundur selangkah, merasa percakapan ini buntu. Air mataku jatuh juga, meski sudah kutahan. Baik, Mbak. Aku akan berhenti menuduh. Tapi aku juga nggak akan berhenti mencari tahu. Karena cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Maya tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar karena tangisan tertahan. Aku melangkah pergi, keluar dari ruang tamu menuju kamarku sendiri. Dadaku sakit, tenggorokanku perih. Tapi di balik semua itu, ada tekad yang semakin mengeras. Kalau Maya memang menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan diam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Bagas pergi, aku berdoa dengan suara keras, air mata membasahi sajadahku. Ya Allah, kalau memang ada kebenaran yang harus aku tahu, tunjukkanlah. Jangan biarkan nama Bagas tercoreng karena kebohongan. Dan aku tahu, doa itu akan menjadi awal dari pertarungan yang lebih berat. Malam itu, udara terasa begitu dingin meski kalender baru menunjukkan bulan Maret. Aku keluar rumah hanya untuk membeli obat batuk di apotek dekat perempatan. Jalanan kompleks perumahan sepi, hanya beberapa lampu jalan yang remang-remang menyoroti aspal. Aku melangkah pelan sambil memikirkan banyak hal. Tentang Bagas, tentang Maya, tentang keanehan demi keanehan yang akhir-akhir ini semakin tak bisa kupahami. Jujur saja, hatiku sudah penuh curiga. Tapi aku berusaha menahan diri, karena bagaimanapun Maya adalah istri kakakku. Aku ingin tetap menghormatinya. Namun, semua itu runtuh saat mataku menangkap sebuah pemandangan di depan warung kopi kecil yang sudah hampir tutup. Sebuah mobil hitam terparkir di sana, lampunya redup. Dan di dalam mobil itu, aku jelas melihat Maya. Aku tercekat. Dari balik kaca mobil, aku melihatnya duduk di kursi penumpang. Lalu seorang pria membuka pintu pengemudi, Arman. Mereka tampak seperti sedang berbicara serius. Tapi yang membuat dadaku berdegup kencang adalah cara Maya menunduk. Wajahnya tampak bersalah. Aku mendekat perlahan, langkahku terhenti ketika pintu mobil ditutup.
Jantungku serasa meledak. Ya Allah, gumamku lirih. Aku mengetuk kaca mobil keras-keras. Mbak Maya. Maya terperanjat. Wajahnya pucat ketika melihatku berdiri di luar mobil. Arman jelas kaget, tapi buru-buru menyembunyikan ekspresinya dengan senyum tipis. Dinda, Maya berusaha membuka pintu, lalu keluar dengan langkah gugup. Kamu ngapain malam-malam di sini? Aku menatapnya tajam. Pertanyaan itu seharusnya aku yang kasih ke Mbak. Ngapain malam-malam di mobil bareng Arman? Maya langsung meraih lenganku, menarikku menjauh dari mobil. Jangan keras-keras, Din. Orang bisa salah paham. Aku menepis tangannya. Salah paham? Mbak pikir aku buta? Ini udah keempat kalinya aku lihat kalian berdua. Di halaman rumah, di depan toko, di kafe, dan sekarang, larut malam, di mobil. Mbak mau kasih alasan apa lagi? Wajah Maya memerah, antara marah dan panik. Aku cuma lagi ngobrol sama dia. Ada hal penting soal asuransi yang belum selesai. Aku mendengus keras. Asuransi? Mbak pikir aku sebodoh itu? Bagas sudah meninggal lebih dari sebulan, urusan asuransi seharusnya selesai. Lagian, ngobrol urusan kerjaan harus sembunyi di mobil tengah malam. Arman yang sedari tadi diam, akhirnya keluar dari mobil. Din, tenang dulu, jangan langsung suzon. Aku sama Maya nggak ada apa-apa. Aku cuma kebetulan lewat, jadi mampir. Aku menatapnya dengan sorot penuh kebencian. Kebetulan? Lucu sekali. Kebetulan yang selalu terjadi berulang-ulang. Kalau kalian memang gak ada apa-apa, kenapa wajah kalian selalu terlihat panik setiap kali aku muncul? Maya menggertakkan gigi, lalu bersuara keras, hampir membentak. Cukup, Din. Kamu nggak ngerti. Jangan terus-terusan ikut campur dalam hidupku. Aku terdiam sesaat, terkejut dengan nada suaranya. Maya yang biasanya lembut, kini berubah seperti orang asing. Mbak, suaraku bergetar, aku cuma ingin tahu kebenarannya. Jangan permainkan nama Bagas. Dia kakakku, dia suamimu. Dia meninggal dengan cara tragis. Masa Mbak tega mengkhianati kenangannya? Wajah Maya semakin tegang. Jangan bawa-bawa Bagas. Kamu pikir aku nggak hancur kehilangan dia? Aku yang tiap malam menangis sendirian. Kamu nggak tahu rasanya jadi janda muda dengan beban sebesar ini. Dan sekarang kamu malah nuduh aku macam-macam. Tanganku mengepal. Kalau memang Mbak masih setia sama Bagas, jawab pertanyaanku jujur. Anak yang Mbak kandung ini, siapa ayahnya? Maya tersentak, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Untuk beberapa detik, ia tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, lalu buru-buru menunduk. Arman mendekat, berdiri di antara kami. Din, hentikan. Kamu sudah keterlaluan. Jangan ganggu Maya lagi. Kalau kamu terus ikut campur, aku memotong dengan nada tinggi. Apa? Kamu mau apa? Mau larang aku peduli sama kakakku? Mau larang aku membela nama Bagas? Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berteriak. Cukup. Suara tangisnya pecah di tengah malam yang sepi itu. Aku hanya bisa menatapnya dengan hati yang ikut remuk. Aku sudah bilang. Maya menatapku dengan mata merah basah. Suaranya bergetar penuh kemarahan dan luka. Kalau kamu terus ikut campur, aku bakal anggap kamu musuh. Din. Kata-katanya menghantamku seperti palu godam. Aku terpaku, tubuhku kaku seakan lumpuh. Bagaimana bisa? Perempuan yang dulu kupanggil Mbak, dengan penuh kasih,
kini mengancamku terang-terangan. Aku berusaha menahan air mata, tapi suaraku bergetar saat membalas. Kalau itu pilihanmu, berarti aku benar. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Dan aku akan cari tahu, meski Mbak sendiri yang menolakku. Aku berbalik melangkah pergi, meninggalkan Maya yang masih terisak dan Arman yang menatapku dengan sorot mata penuh tantangan. Langkahku berat, dadaku sesak, tapi dalam hati aku bersumpah, aku tidak akan tinggal diam. Bagas pantas mendapatkan kebenaran. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Kepalaku penuh dengan gambaran wajah Maya dan Arman di dalam mobil. Suara Maya yang menangis sambil mengancamku terus terngiang. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Aku tahu aku tidak bisa menanggung ini sendirian. Besok pagi, aku memberanikan diri menceritakan semua pada orang tua. Kupikir, setidaknya mereka akan mengerti. Mereka kan juga kehilangan Bagas. Mereka pasti juga ingin menjaga nama baik dan warisan kakakku. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, sambil menunggu waktu yang pas. Mama sedang menyiapkan teh di dapur, sementara Papa membaca koran. Udara di rumah itu terasa berat. Sejak Bagas meninggal, tawa jarang sekali terdengar di sini. "Ma, Pak," suaraku parau. "Aku mau ngomong sesuatu penting." Mama keluar sambil membawa nampan berisi teh panas. Ia menatapku penuh perhatian. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat sekali." Aku menarik napas panjang. Tanganku gemetar saat memegang cangkir. "Ini tentang Mbak Maya." Papa menurunkan koran, menatapku tajam. "Apa dengan Maya?" Aku menggigit bibir, lalu berkata, "Aku sering lihat dia bersama Arman. Beberapa kali, bukan sekali dua. Mereka terlalu dekat. Bahkan tadi malam aku kepergok langsung, Maya ada di dalam mobil Arman, larut malam." Mama langsung terbelalak. "Astagfirullah, Din. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan?" Aku mengangguk cepat. "Aku tahu ini berat, Ma. Tapi aku nggak bohong. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang Mbak Maya hamil. Aku takut, anak itu bukan anak Bagas." Berua, cangkir di tangan Mama hampir jatuh. Wajahnya pucat. "Adinda, jangan asal bicara begitu. Itu fitnah namanya." "Bukan fitnah, Ma. Aku serius. Masa Mbak Maya bisa hamil? Padahal Bagas sudah meninggal lebih dari sebulan? Hitung saja waktunya, Ma." Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Papa berdiri, membanting koran ke meja. "Diam, Adinda." Suaranya keras bagai gelegar petir. "Kamu pikir dengan menuduh Maya begitu, masalah selesai? Justru kamu bikin keluarga kita tambah hancur." Aku tertegun. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Pak, aku cuma ingin kita jujur. Bagas pantas dapat keadilan. Kalau benar Maya mengkhianati dia, masa kita diam saja?" Papa menggeleng, wajahnya keras. "Bagas sudah nggak ada, Din. Yang ada sekarang Maya, dia bagian dari keluarga kita. Dia mengandung cucu kami. Kamu tega bikin dia stres dengan tuduhan-tuduhan kotor." Aku tercekat. Kata-kata Papa menancap tajam di dadaku. Mama menepuk bahuku, suaranya lirih tapi menusuk. "Din, kamu ini masih muda. Kadang orang muda pikirannya suka ngawur. Maya itu perempuan baik. Sejak awal menikah dengan Bagas, dia selalu hormat sama kami. Sekarang dia sendirian, hamil, tanpa suami. Bukannya kamu malah mendampingi, kamu malah tuduh dia yang tidak-tidak." Aku mengangkat wajahku yang penuh air mata. "Tapi Ma, aku lihat sendiri, berkali-kali.
Masa mama dan papa nggak percaya sama aku? Papa mendengus. Yang aku lihat, kamu masih larut dalam kesedihan kehilangan Bagas. Kesedihanmu membuat pikiranmu liar, jadi suka curiga tanpa dasar. Aku ingin berteriak, ingin membantah. Tapi lidahku keluh. Rasanya tidak adil. Aku membawa kebenaran, tapi dianggap sebagai fitnah. Maya itu hamil, Din. Mama menatapku dalam-dalam. Kamu tahu kan, perempuan hamil butuh ketenangan. Jangan kamu ganggu lagi. Jangan kamu tuduh macam-macam. Kalau sampai Maya kenapa-kenapa, ingat, itu tanggung jawabmu. Aku memeluk kepalaku sendiri. Air mataku jatuh deras. Kenapa sih kalian gak mau lihat kenyataan? Papa menunjukku dengan telunjuk gemetar. Cukup, Adinda. Satu kata lagi menjelekkan Maya, kamu keluar dari rumah ini. Jangan sampai kami kehilangan kamu juga karena keras kepalamu. Suasana hening. Hanya isakku yang terdengar. Dadaku seperti diremas. Aku merasa sendirian. Mama berusaha menenangkan papa, tapi suaranya tetap tegas. Dengar baik-baik, Din. Maya sekarang bukan cuma iparmu. Dia calon ibu dari cucu pertama kami. Jadi, kalau kamu benar-benar sayang sama keluarga ini, berhenti mencurigainya. Fokuslah mendukungnya. Aku menatap mama dan papa dengan pandangan kosong. Rasanya sakit sekali saat mereka lebih percaya pada Maya daripada pada anak kandung sendiri. Akhirnya aku bangkit. Suara serak keluar dari tenggorokanku. Baiklah. Kalau kalian gak mau percaya, aku gak bisa maksa. Tapi aku akan cari kebenarannya sendiri. Meski harus melawan kalian semua. Mama terhenyak. Wajahnya penuh kekecewaan. Astagfirullah. Din, apa kamu tega melawan orang tuamu sendiri demi pikiran burukmu? Aku mengusap air mataku kasar. Aku cuma mau membela Bagas. Dia kakakku. Aku nggak mau namanya dipermainkan. Tanpa menunggu jawaban lagi, aku melangkah keluar rumah. Pintu kututup dengan keras, membuat mama menjerit kecil dan papa menggeleng kesal. Di luar, malam terasa dingin menusuk. Aku berdiri beberapa saat di teras, mengatur napas yang terengah. Dunia seakan menutup mata dariku. Orang tuaku sendiri lebih membela Maya ketimbang mempercayaiku. Aku meremas dadaku sendiri, berbisik lirih, Mas Bagas, aku sendirian sekarang. Tapi aku janji, aku nggak akan berhenti. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Demi namamu, demi cintaku padamu sebagai adik. Dan sejak malam itu, aku tahu perjalananku akan semakin berat. Karena aku bukan hanya melawan Maya dan Arman, tapi juga orang tuaku sendiri. Pagi itu aku berjalan melewati gang kecil menuju warung Bu Siti. Matahari belum terlalu tinggi, udara masih segar. Aku sengaja keluar rumah lebih pagi karena butuh menenangkan pikiran setelah malam penuh tangis dan debat dengan orang tuaku. Namun, suasana pagi itu justru membuat dadaku makin sesak. Saat aku melangkah melewati rumah Buati, samar-samar terdengar bisik-bisik di teras. Katanya Maya itu sering kelihatan bareng pria muda tampan tuh. Siapa namanya ya? Arman. Loh, bukan suaminya kan sudah meninggal? Mas Bagas itu? Kok bisa ya? Cepat sekali. Astagfirullah. Jangan-jangan itu yang... SHHH, pelan. Ada orang lewat. Aku langsung menoleh. Dua ibu-ibu itu buru-buru menunduk, pura-pura menyapu halaman. Tapi aku tahu mereka sedang membicarakan Maya. Dadaku bergemuruh. Jadi bukan aku saja yang lihat. Bukan aku saja yang merasa ada yang aneh. Tapi mereka membicarakannya di belakang, tidak berani bicara terang-terangan.
Aku terus berjalan, pura-pura tidak peduli. Tapi langkahku terasa berat. Setibanya di warung Bu Siti, suasana tidak jauh berbeda. Ada 3 ibu sedang duduk sambil menunggu pesanan, dan obrolan mereka membuat telingaku panas. Kasihan Bagasya, baru meninggal istrinya udah ditemani laki-laki lain. Iya, aku lihat sendiri loh, malam-malam Maya naik mobil bareng cowok itu. Mesra sekali kelihatannya. Jangan ngomong gitu. Maya kan lagi hamil. Bisa bahaya kalau sampai tahu orang-orang ngomongin dia. Ya, tapi hamilnya itu loh, waktunya kok pas banget sama gosip dia dekat sama Arman. Aku tidak tahan lagi. Bu, maaf, kalian ngomongin siapa? Tanyaku, pura-pura polos padahal jelas aku tahu. Mereka terdiam sejenak, saling pandang, lalu salah satu dari mereka tersenyum canggung. Adinda, enggak, cuma ngobrol biasa. Aku mendekat, menatap mereka satu persatu. Tentang Maya, kan? Kakak iparku. Mereka terperangah. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk merapikan keranjang belanja. Kalau memang ada yang kalian lihat, bilang saja jujur. Aku capek sendirian merasa aneh dengan semua ini. Suaraku lirih tapi penuh tekanan. Bu Siti, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Din, jangan salah paham. Orang kampung ini memang suka ngomong. Tapi ya, beberapa kali memang ada yang lihat Maya jalan bareng pria itu. Katanya temannya, ya kita nggak tahu. Tapi, kamu jangan ikut-ikutan sebar gosip. Kamu kan keluarganya. Aku menghela napas panjang. Jadi benar, gosip itu bukan karangan. Banyak mata yang sudah melihat. Tapi kenapa hanya aku yang berani bicara? Sepulang dari warung, aku melewati rumah Pak RT. Aku sempat mendengar 2 pemuda nongkrong di depan pos ronda. Mereka tertawa kecil, lalu salah satunya berkata, janda muda itu makin sering kelihatan sama cowok itu. Ya, untung ganteng, jadi cocok dilihat. Yang satunya menyahut, iya, tapi kasihan si Adinda. Dengar-dengar dia nggak suka. Udah ditinggal mati kakaknya, sekarang iparnya kayak gitu. Aku mempercepat langkah, wajahku panas. Malu, marah, sedih bercampur jadi satu. Bagaimana bisa orang-orang menganggap ini hanya bahan gosip ringan? Padahal bagiku ini luka yang dalam. Sampai di rumah, aku langsung duduk di ranjang. Air mataku mengalir deras. Aku merasa benar-benar sendirian. Orang tua membela Maya, tetangga hanya berani bisik-bisik di belakang. Tidak ada yang benar-benar mendukungku. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Din, aku nggak bisa ngomong terang-terangan. Tapi hati-hati sama Maya dan Arman. Banyak orang sudah lihat mereka. Jangan percaya semua omongan manis. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Siapa pengirimnya? Aku tidak tahu. Tapi pesan itu membuat hatiku semakin yakin. Aku tidak salah. Sore harinya, aku memberanikan diri mendatangi Mama lagi, berharap gosip tetangga bisa jadi bukti. Kataku pelan, bukan cuma aku. Tetangga juga sudah banyak yang lihat Maya sama Arman. Mama mendesah berat. Astagfirullah, Din. Jangan bilang kamu mau percaya sama gosip kampung. Orang kalau lihat perempuan sendirian ditemani pria, pasti langsung mikir yang jelek-jelek. Maya itu butuh bantuan, mungkin Arman cuma nolongin. Tapi suaraku meninggi. Kalau cuma nolongin, kenapa harus malam-malam? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mama menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan nada memohon. Din, tolong,
Jangan tambah luka di keluarga ini. Papa sudah stres. Aku juga. Jangan sampai orang kampung tahu kamu sendiri ikut menuduh Maya. Itu bikin kita malu. Aku terdiam. Lagi-lagi, aku harus menelan sendiri kecurigaanku. Lagi-lagi, aku yang dianggap pembawa masalah. Malam itu aku duduk di teras, memandang langit gelap. Bisik-bisik tetangga masih terngiang di telingaku. Aku sadar, aku sedang berjalan di jalan yang sepi. Semua orang memilih diam, sementara aku satu-satunya yang mau menyuarakan kebenaran. Aku menggenggam erat kalung kecil peninggalan Bagas. Mas, mereka semua nggak percaya. Tapi aku janji, aku nggak akan berhenti. Aku akan buktikan semua gosip itu benar. Meski harus melawan dunia. Malam itu aku sebenarnya tidak berencana keluar rumah. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Tapi tiba-tiba mama menyuruhku membeli minyak kayu putih di warung depan. Dengan enggan aku mengambil payung dan berjalan keluar. Gang sempit menuju toko itu sepi, hanya suara tetesan air dari atap rumah-rumah yang terdengar. Lampu jalan sebagian padam, menambah kesan muram. Aku melangkah cepat, ingin segera kembali. Tapi langkahku terhenti mendadak ketika melihat sosok dua orang berdiri di depan sebuah toko kelontong yang sudah gelap. Pintunya terkunci rapat. Aku menajamkan pandangan. Dan dadaku langsung berdegup kencang. Maya. Dan di depannya, Arman. Mereka berdiri terlalu dekat, jaraknya nyaris tanpa ruang. Maya menunduk, sementara Arman menatapnya intens. Tanganku gemetar memegang payung. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang bukan sekadar obrolan biasa. Aku menahan napas, lalu melangkah maju. Mbak Maya. Maya tersentak. Wajahnya pucat, matanya membesar melihatku muncul dari kegelapan. Arman buru-buru menjauhkan diri sedikit, tapi ekspresi gugupnya jelas terlihat. Masya Allah, Adinda, ngapain kamu di sini? Suara Maya bergetar, lalu cepat-cepat ditutup dengan nada dingin. Aku mendekat, tatapanku menusuk. Pertanyaan itu harusnya aku yang kasih ke Mbak. Ngapain larut malam begini, di depan toko tutup, sama Arman lagi? Maya meremas tangannya sendiri, lalu mendesah. Din, berhenti ikuti aku. Kamu bikin aku tertekan. Aku terhenyak. Kata-katanya seperti cambuk. Ikuti? Mbak pikir aku sengaja nguntit? Kebetulan aku lewat, dan ini udah kelima kalinya aku lihat kalian berdua dalam situasi mencurigakan. Maya menggertakkan gigi, matanya berkaca-kaca. Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan sok jadi hakim. Aku menggeleng keras. Aku tahu lebih dari cukup. Mbak, aku lihat cara kalian saling tatap. Cara kalian berdua sembunyi-sembunyi. Dan sekarang, Mbak bahkan tega bilang aku bikin Mbak tertekan? Padahal jelas-jelas Mbak yang bikin keluarga ini hampir hancur. Arman maju selangkah, mencoba menengahi. Din, cukup. Kamu terlalu emosional. Maya butuh ketenangan, apalagi dia sedang hamil. Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. Kamu diam, Arman. Dari awal kamu selalu ada di setiap kejanggalan ini. Kalau kamu benar-benar cuma teman, kenapa terus muncul? Kenapa selalu ada di dekat Maya? Wajah Arman menegang, tapi ia mencoba tersenyum tipis. Karena aku peduli. Maya itu sahabatku sejak SMA. Aku nggak rela dia sendirian. Aku mendengus, mataku panas oleh air mata. Peduli? Apa peduli model begini yang bikin orang lain bisik-bisik di belakang? Apa peduli yang bikin aku harus dianggap pembohong oleh orang tuaku sendiri? Maya tiba-tiba menjerit, air matanya jatuh.
Cukup, Din. Kamu nggak ngerti rasanya. Kamu enak bisa ngomong seenaknya. Aku harus hidup dengan rasa kehilangan setiap hari. Kamu tahu nggak gimana rasanya bangun tidur tanpa Bagas di sampingku? Aku tercekat. Suara Maya pecah penuh luka. Tapi entah kenapa, aku masih merasakan kepalsuan di baliknya. Mbak, suaraku bergetar, aku juga kehilangan Bagas. Dia kakakku, darahku. Tapi justru karena itu aku nggak bisa diam lihat Mbak seperti ini. Bagas nggak pantas dikhianati. Maya menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Aku nggak kuat lagi. Arman meraih lengannya, mencoba menenangkan. Maya, sudah. Jangan teruskan. Ayo kita pergi. Aku langsung menghadang, berdiri di depan mereka. Tidak. Kalian harus jawab sekarang. Jujur di depan aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya mengangkat wajahnya, air mata menetes deras. Tapi kali ini tatapannya dingin, penuh kemarahan. Kalau aku bilang iya, kalau aku memang butuh Arman, kamu mau apa? Din, kamu mau hancurkan aku? Mau bikin aku kehilangan segalanya? Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirnya. Aku terdiam, tubuhku gemetar hebat. Mbak, suaraku parau, jadi benar? Mbak dan Arman. Arman buru-buru memotong, suaranya tegas. Cukup. Jangan teruskan, Maya. Din, anggap saja kamu salah dengar. Pulanglah. Malam makin larut. Aku menggeleng dengan air mata mengalir deras. Kalian bisa bohong sama orang lain, tapi nggak sama aku. Aku akan cari bukti. Aku akan pastikan semua orang tahu kebenaran ini. Maya menatapku dengan mata merah penuh kebencian. Kalau kamu berani bongkar semuanya, Din, anggap saja kamu bukan adikku lagi. Ancaman itu menghantamku bagai palu. Nafasku tercekat. Tapi aku balas menatapnya dengan tekad yang tak lagi goyah. Kalau itu harga yang harus kubayar demi Bagas, aku rela, Mbak. Aku melangkah mundur, lalu berbalik meninggalkan mereka yang masih berdiri kaku di depan toko gelap itu. Hujan mulai turun lagi, membasahi wajahku yang sudah penuh air mata. Tapi aku tidak peduli. Dalam hatiku, api tekad sudah menyala. Aku masih ingat jelas hari itu. Siang yang tenang, ketika Maya pamit pergi ke pasar. Aku ditinggal di rumah sendirian. Entah kenapa, perasaan gelisah mendorongku masuk ke kamar Maya. Hatinya seperti ada yang memanggil, dan aku menemukan sebuah amplop putih di dalam laci meja riasnya. Tanganku bergetar saat menarik kertas dari dalamnya. Mataku langsung membaca deretan tulisan yang sangat familiar, hasil pemeriksaan dokter kandungan. Usia kandungan, 12 minggu. Perkiraan konsepsi, sesuai dengan waktu almarhum suami masih hidup. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Jantungku berdetak kencang, kepalaku berdenyut. Semua kecurigaan yang selama ini kupelihara, semua rasa marah, kecewa, dan tuduhan, seakan diremukan oleh selembar kertas itu. Aku terduduk di tepi ranjang, menatap kosong. Jadi, kemungkinan besar bayi ini memang anak Mas Bagas? Jadi aku salah selama ini, bisikku dalam hati. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena lega, tapi karena aku merasa begitu jahat. Aku telah menuduh Maya, kakak ipar yang dulu kuanggap seperti kakakku sendiri. Aku bahkan sudah sempat menjelekkan namanya di depan orang tua, memburunya dengan tatapan curiga, dan terus menguntit setiap langkahnya. Suara pintu depan terbuka membuatku tersentak. Maya pulang. Aku buru-buru menyelipkan kembali amplop itu ke laci, menutupnya rapat-rapat. Tak lama, suara langkahnya terdengar mendekat. Ia masuk ke kamar sambil membawa tas belanja. Din, kamu ngapain di sini? Tanyanya sambil tersenyum samar. Aku gugup. Aku cuma bersin sedikit, Mbak. Maya mengangguk, lalu menaruh tasnya di meja.
Tatapannya sebentar menelusuri meja rias, dan jantungku hampir copot. Aku takut ia sadar kalau aku baru saja membuka lacinya. Tapi ia tak berkata apa-apa. Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri. "Mbak," suaraku bergetar. Aku minta maaf. Selama ini aku terlalu keras sama Mbak. Aku sering nuduh yang enggak-enggak. Padahal, mungkin aku cuma terlalu takut kehilangan." Maya terdiam. Ia menatapku, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu, Din. Kamu sayang banget sama Bagas. Kamu takut kalau aku melakukan sesuatu yang bikin nama Bagas jelek. Aku ngerti itu." Aku menunduk, air mata jatuh ke pangkuanku. "Aku benar-benar minta maaf, Mbak. Aku nggak siap lihat semua berubah sejak Mas Bagas pergi." Maya duduk di sampingku, menepuk pelan bahuku. "Kamu nggak salah, Din. Kamu cuma terlalu sayang sama kakakmu. Tapi percayalah, bayi ini adalah bagian dari Bagas. Jangan ragu sama itu." Aku menoleh, mencoba membaca raut wajahnya. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin percaya padanya. Tapi di dalam hatiku, masih ada satu suara kecil yang berbisik. Kalau benar ini anak Mas Bagas, kenapa Maya dan Arman masih terlihat begitu dekat? Kenapa selalu ada rahasia yang disembunyikan? Aku terjebak di antara rasa bersalah karena sudah menuduh, dan rasa curiga yang tak kunjung hilang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Surat dokter itu seolah menari-nari di kepalaku. Harusnya aku lega, tapi justru aku semakin bingung. Hari itu, ruang tamu rumah orang tuaku penuh sesak. Suasana tegang sejak aku meminta semua berkumpul. Ada ayah, ibu, beberapa saudara dekat, Maya, bahkan Arman yang entah kenapa juga hadir. Aku berdiri di tengah, kedua tanganku menggenggam amplop putih yang sejak kemarin terus menghantui pikiranku. Jantungku berdetak kencang. "Hari ini aku nggak mau ada rahasia lagi," kataku dengan suara bergetar. Semua mata tertuju padaku. Aku mengangkat amplop itu. Ini hasil pemeriksaan dokter kandungan Maya. Aku menemukannya. Dan aku pikir, semua orang harus tahu. Maya langsung pucat. "Din, apa yang kamu lakukan? Itu privasi aku." Suaranya meninggi, panik. Ibu menoleh cepat. "Adinda, apa maksudmu? Jangan bikin malu keluarga." Aku menggigit bibir. Aku memang salah selama ini. Aku terlalu cepat menuduh. Tapi, aku juga nggak mau hidup dalam bayang-bayang curiga terus. Jadi biar jelas, semua orang tahu. Aku membuka amplop, lalu membaca dengan suara lantang. Usia kandungan, 12 minggu. Perkiraan konsepsi, sesuai dengan waktu almarhum suami masih hidup. Ruang tamu mendadak hening. Tak ada satupun yang bernapas lega atau tertawa. Semua justru memandang Maya dengan campuran bingung dan terkejut. Ayah meletakkan kacamatanya. "Jadi, maksudnya, bayi ini memang anak Bagas?" Aku menelan ludah, menatap Maya yang wajahnya semakin pucat. "Ya, setidaknya begitu," kata dokter. Maya menunduk, kedua tangannya meremas kain rok yang dipakainya. Bibirnya bergetar seolah ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Aku menoleh ke Arman, yang sejak tadi hanya duduk kaku. "Tapi kalau memang begitu, kenapa kamu selalu ada di sisi Maya? Kenapa kalian sering bertemu diam-diam?" Semua mata kini beralih ke Arman. Ia menelan ludah, gelisah, matanya tak berani menatap siapapun. Ibu akhirnya bersuara, suaranya tajam. "Arman, jawab. Apa hubunganmu dengan Maya sebenarnya?" Arman membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk, wajahnya merah padam. Maya akhirnya bangkit, suaranya pecah. "Cukup. Jangan hakimi aku seperti ini di depan semua orang. Aku memang dekat sama Arman, tapi bukan berarti aku mengkhianati Bagas." Ayah menepuk meja, membuat semua orang terkejut. "Maya, kau sadar bagaimana kelakuanmu terlihat di mata orang? Suami baru saja meninggal, dan kau sibuk jalan dengan laki-laki lain. Apa kau pikir keluarga ini tidak malu?" Tangisan Maya pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Arman hanya bisa duduk kaku,
seperti terpojok tanpa jalan keluar. Aku berdiri mematung, tak tahu harus merasa lega atau bersalah. Surat dokter sudah kubacakan, tapi bukannya menenangkan, justru membuat semuanya semakin kacau. Ibu memegang dadanya, menatap Maya dengan kecewa. Kami percaya bayi itu anak Bagas. Tapi kedekatanmu dengan Arman, itu yang membuat kami hancur. Suasana makin panas. Semua orang berbicara bersamaan, saling berdebat, sementara aku berdiri di tengah, tubuhku gemetar. Dan untuk pertama kalinya, Maya menatapku tajam dengan mata merah basah. Kamu puas sekarang, Din? Kamu sudah buka semuanya. Kamu bikin aku terlihat seperti wanita murahan di depan keluarga. Puas, kan? Aku tercekat, air mata jatuh di pipiku. Aku cuma ingin kebenaran. Mbak, tangis Maya semakin keras. Tubuhnya bergetar hebat di tengah ruang tamu yang penuh ketegangan. Semua mata masih menatapnya. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang bingung. Arman duduk terpaku, wajahnya pucat, sementara aku hanya bisa berdiri kaku dengan amplop dokter yang masih kugenggam erat. Dengan suara parau, Maya akhirnya bersuara. Aku salah. Aku nggak bisa lagi pura-pura kuat. Sejak Bagas meninggal, aku merasa kosong. Setiap malam aku nangis sendirian, ngerasa dunia ini gelap. Dan saat itu, Arman datang. Dia pura-pura jadi penolong, pura-pura peduli. Aku terlalu lemah untuk menolaknya. Tangisan Maya pecah lagi. Ia menunduk dalam, kedua tangannya menutupi wajah. Aku menelan ludah, perasaanku campur aduk. Jadi semua gosip tetangga, semua yang aku lihat itu benar. Mbak, kamu memang dekat sama dia? Suaraku bergetar. Maya mengangguk pelan, masih menangis. Iya, tapi bukan seperti yang kamu bayangkan, Din. Aku nggak pernah mengkhianati Bagas waktu dia masih hidup. Demi Allah, anak yang aku kandung ini anak Bagas. Arman, dia cuma memanfaatkan aku yang lagi rapuh. Dia ngasih perhatian, ngasih tempat buat aku curhat, sampai aku nggak sadar makin jauh melangkah. Ayah memukul meja dengan keras. Astagfirullah, Maya. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Orang baru saja meninggal, kau malah memberi ruang pada pria lain masuk rumah tangga ini. Maya terisak. Suaranya pecah-pecah. Aku tahu aku salah, Pak. Aku tahu aku bikin keluarga ini hancur. Tapi aku mohon, jangan ragukan anak ini. Ini anak Bagas. Aku masih simpan kenangan terakhir bersamanya. Aku nggak bohong. Semua orang terdiam. Hanya suara isakan Maya yang terdengar. Ibu memandangnya dengan mata merah basah. Maya, kamu harus jujur sepenuhnya. Kalau bayi ini benar anak Bagas, kami akan terima. Tapi hubunganmu dengan Arman, itu yang membuat kami hancur. Kau memberi alasan orang lain buat menuduhmu macam-macam. Arman yang sejak tadi diam, akhirnya buka suara. Suaranya rendah, penuh rasa bersalah. Aku memang salah. Aku memanfaatkan keadaan Maya. Aku tahu dia lagi rapuh, dan aku sengaja dekat. Aku yang salah besar. Jangan salahkan Maya sepenuhnya. Semua kepala langsung menoleh ke Arman. Ayah berdiri, matanya berkilat marah. Kau laki-laki tidak tahu malu. Berteman dengan almarhum, tapi diam-diam menikam dari belakang. Keluar dari rumah ini sekarang juga, sebelum tanganku sendiri yang melemparmu. Arman berdiri dengan wajah tertunduk, lalu berjalan cepat keluar rumah tanpa membantah sedikit pun. Suara pintu tertutup keras menjadi penanda akhir bagi keberadaannya di tengah keluarga kami. Maya masih terisak, suaranya lirih. Aku janji, mulai hari ini aku akan menjaga diri. Aku cuma ingin anak ini lahir dengan tenang. Tolong, jangan jauhi aku. Aku menatapnya, hatiku berkecamuk. Antara marah, kecewa, tapi juga iba. Aku tahu Maya sudah jujur, meski pahit. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan gemetar. Mbak, aku sakit hati banget sama semua yang terjadi. Tapi aku juga nggak tega lihat kamu kayak gini. Demi Bagas, aku janji akan jagain kamu dan bayi ini. Tapi tolong, jangan main-main lagi sama perasaan orang. Maya menatapku dengan mata sembab, lalu mengangguk pelan. Iya, Din,
Aku janji. Suasana ruang tamu itu masih penuh luka, tapi untuk pertama kalinya, ada sedikit cahaya yang masuk. Kebenaran memang pahit, tapi setidaknya akhirnya terucap. Hari itu langit mendung, awan kelabu menggantung rendah seakan ikut menahan tangis yang sudah habis kuluapkan. Aku berjalan perlahan menuju pusara Bagas, kakak yang dulu selalu jadi pelindungku. Di tanganku ada sebuket bunga segar, harum samar menenangkan hati yang masih berantakan. Aku duduk bersimpuh di depan nisannya, jari-jariku menyentuh tanah yang masih lembab. Hatiku penuh rasa campur aduk, lega karena bayi yang dikandung Maya ternyata memang darah daging Bagas, tapi juga kecewa karena Maya nyaris tergelincir, membiarkan laki-laki lain masuk di saat rapuhnya. Luka itu belum benar-benar sembuh, tapi ada ruang kecil untuk memaafkan. Tenanglah, Kak, bisikku lirih, suaraku nyaris hilang tertelan angin. Anakmu akan lahir dengan selamat. Aku akan menjaga mereka, meski kadang aku merasa lelah dan hancur. Aku janji, warisanmu enggak akan ternoda, meski jalan hidup Maya sempat salah arah. Air mataku jatuh, membasahi bunga yang kutaruh di atas pusara. Aku menarik napas dalam, menatap nisan dengan senyum getir. Ada bagian dari diriku yang masih ingin marah, tapi lebih besar lagi adalah tekad untuk menjaga janji ini. Saat pulang, langkahku lebih mantap. Dadaku terasa sedikit lebih ringan. Kadang kecurigaan memang membuatku hampir kehilangan kendali, bahkan hampir merusak hubungan keluarga. Tapi ternyata, justru dengan keberanian untuk curiga dan mencari kebenaran, aku akhirnya tahu kenyataan yang sesungguhnya. Kini aku lebih kuat. Aku bukan lagi Adinda yang mudah terbawa emosi. Aku adalah Adinda yang akan menjaga titipan terakhir Bagas dengan sepenuh hati.